Saya minta kepada mahasiswa saya, coba bikin yang bahan bakunya sutra atau bahan baku yang setara dengan sutra. Pokoknya yang bagus, desain yang terbaik. Jual kepada kelas menengah ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang rencana bisnis, tentang bisnis plan atau rencana bisnis busana muslim. Sahabat muda, bisnis plan ini juga karya mahasiswa saya yang sudah diizinkan untuk diabdikan kepada masyarakat, barangkali menginspirasi bagaimana berbisnis dari kecil dengan modal yang kecil, dengan resiko yang sangat rendah, tetapi dengan omset yang sangat besar, dengan prospek keuntungan yang sangat menarik. Sahabat muda, tim dari Gamamah ini, mahasiswa saya memberi nama Gamamah, semacam butik muslim, busana muslim, dan anggota timnya 10. Jadi kalau urunan 500 ribuan mungkin hanya 5 juta modalnya. Sahabat muda, apa yang menjadi ide mereka? Mereka itu menginginkan membuat sebuah industri busana muslim yang terbaik di Indonesia. Tentu bikin yang terbaik di Indonesia tidak mudah. Busana muslim sangat banyak. Kalau kita lihat di sosial media, begitu banyak sekali busana-busana muslim. Tetapi apa program rencana bisnis mahasiswa saya ini? Pertama, dia selalu berusaha menciptakan sebuah fashion yang lebih baik dari yang lain. Kemudian, karena anggotanya 10, maka dia cukup mendesain 10 desain yang terbaik menurut mahasiswa. Desain yang terbaik karena dia sudah sesing ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia, fashion terbaik seperti apa. Kemudian dia amati dan dia menciptakan sebuah desain yang lebih menarik dari yang lain. Tetapi dia tidak langsung membuat pabrik karena risiko bisnisnya sangat besar. Mahasiswa kembali memproduksi hanya 10 fashion muslim. Coba bayangkan, saya memberikan saran kepada mahasiswa saya. Coba deh kamu memproduksi hijab yang menengah ke atas. Saya pernah bersama istri saya pengen pergi ke pesta. Jelalah teman saya agak sedikit glamor. Saya ingin menyesuaikan saja. Saya sebenarnya sukanya ya biasa-biasa saja. Tetapi karena undangannya ini adalah orang yang agak berada, agak bagus pestanya, maka saya ingin menyesuaikan. Saya minta kepada istri saya, pakai yang bagus dong hijabnya. Nggak punya hijab yang bagus untuk pesta. Ternyata nggak punya. Jadi ke kantor, pergi ke mall, bahkan mungkin pergi kemana sama saja. Saya minta kepada mahasiswa saya, coba bikin yang bahan bakunya sutra atau bahan baku yang setara dengan sutra. Pokoknya yang bagus, desain yang terbaik. Jual kepada kelas menengah ke atas. Jual kepada mahasiswa. Barangkali mahasiswa itu pengen berhadapan dengan calon mertuanya, pengen berhadapan dengan calon suaminya, pengen dia berpesta, pengen tentunya pakai hijab yang bagus. Tidak salah tentu mahasiswa atau orang memiliki 2, 3, atau 5 hijab yang menengah ke atas sebagai persediaan apabila ada acara-acara yang sesuai. Saya tawarkan kepada mahasiswa supaya dieksekusi bisnis ini. Bahkan tentu saya juga menawarkan kalau perlu kita bagi hasil, saya modalin asalkan dikerjakan secara serius. Sahabat muda, mahasiswa memiliki perencanaan bisnis. Setelah saya bahas dalam diskusi di kelas, mahasiswa akan memproduksi kurang lebih 10-20 desain busana muslim. Termasuk hijab yang menengah ke atas yang kalau perlu harganya 1 juta. Kalau mungkin sehari ini harga 10 juta malah yang dicari. Jadi memang ada segmen-segmen pasar yang memang mencari yang berkualitas bagus. Harga 300 ribu, 500 ribu akan menjadi tidak berarti kalau produknya itu sesuai. Kualitasnya itu yang terbaik. Busana muslim ini tidak hanya desainnya dia ciptakan menjadi lebih baik dari yang lain, tapi dia juga bahan bakunya yang terbaik. Karena dia pengen membuat segmen yang menengah ke atas. Ini bedanya dengan ide bisnis yang lain. Dia langsung fokus kepada yang menengah ke atas untuk acara-acara yang tertentu.
Sehingga diharapkan mahasiswa atau pekerja memiliki 2-5 bahan-bahan yang istimewa agar apabila ada acara yang sesuai menjadi bisa dimanfaatkan. Sahabat muda, ide ini menarik. Menariknya modalnya kecil. Bayangkan kalau 10 mahasiswa satu tim dari bisnis plan ini membuat masing-masing 1 atau 2 sehingga hanya 20 desain. Kalau tidak laku dipakai sendiri, selesai. Resikonya 0. Kayak dia berbelanja, tetapi dia telah uji nyali. Dia telah uji pasar. Ide bisnisnya yang terbaik itu betul-betul diuji. Apakah betul sudah diterima sama pasar? Kalau memang betul 10 tim ini idenya lebih baik dari yang lain, maka seluruh mahasiswa di fakultas akan membeli. Banyak mahasiswa akan membeli. Terus diputar keuntungannya. Satu universitas untung lagi kalau memang idenya itu lebih bagus, idenya itu diterima oleh pasar lebih baik dari yang lain, kelasnya menengah ke atas sebagai persediaan untuk acara tertentu, maka dia akan mengembangkan kepada yang lebih luas, ke universitas lain, ke Indonesia. Tentu sekali lagi Indonesia pasar yang luar biasa. Ratusan juta orang. 1% bukan target yang besar. Kalau produk kita lebih baik dari yang lain, desainnya sudah diteliti dengan desain-desain yang lain dan kita sudah menciptakan modifikasi yang mungkin sehingga kemudian jadi lebih baik. Target 1% bukan target yang besar kalau lebih bagus dari yang lain. Apalagi kelas menengah ke atas, untungnya banyak. Kalau kita ambil 10%, misalnya kita ambil yang harganya 500.000, 10%, 20% untungnya bisa 100.000 satu produk. Tinggal kalikan. Mau 1.000, 100 juta. Kalau 1 juta, 1% yang beli di Asia Tenggara ini, ya 1 juta kalikan 100.000, 100 miliar. Wah itu kok muluk-muluk. Bisnis itu yang terbaik. Tidak ada hasil yang luar biasa yang didapatkan dengan cara yang biasa. Tapi harus cara yang luar biasa. Harus yang lebih bagus, harus yang terbaik. Baru diadu. Dengan modal apa? Cukup 10-20 desain, difoto atau dibawa ke teman-teman, dijual. Pemasarnya nggak usah pakai tenaga kerja, ya 10 tim itu saja. Kalau sudah berhasil, silahkan bikin pabrik, silahkan nyewa karyawan, silahkan bayar tim, silahkan bayar pekerja. Tapi kalau masih pemula, carilah resiko yang paling rendah. Dengan cara bikin desain yang bagus, pesan, jual. Bikin desain yang bagus, pesan, jual. Terus sampai membesar ke Indonesia, ke Asia Tenggara maupun kepada global. Itulah uji nyali seorang mahasiswa. Itulah uji nyali seorang masyarakat yang berbisnis dengan berbasis pengetahuan. Sahabat muda, resikonya katakanlah nggak laku. Bisnis itu ada 2. Kalau sudah dipersiapkan dengan baik, ada 2 kemungkinan. Asalkan dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak berhasil, gagal. Hanya 2. Begitu berhasil, jadilah pengusaha. Terus berkembang, terus update. Kalau gagal, pakai sendiri. 1 tim, 1 kelompok, 10 anak. Kalau 20 desain, ya udah masing-masing 2. Kayak belanja ke mall 2 baju, 2 produk. Sahabat muda, resiko yang kecil ini tapi bisa membuat sebuah rencana bisnis yang bisa diadu. Betul tidak idenya itu diterima pasar? Betul nggak idenya itu betul-betul terbaik menurut masyarakat? Ujinya adalah silahkan desain yang terbaik itu dijual kepada mahasiswa, dijual kepada lingkungan sekitar, dijual kepada masyarakat luas. Kalau berhasil, itu adalah karya daripada ide bisnis. Kalau gagal, pakailah ide bisnis itu. Karena kegagalan itu adalah salah satu kemungkinan bisnis. Tetapi kegagalan itu adalah pelajaran untuk menjadi lebih baik ke depan. Yang ketiga, kelima sukses, maka semuanya terbayar. Persiapkan dengan baik, dengan visi yang besar, dengan modal yang resiko kecil. Mudah-mudahan inspirasi dari bisnis plan ini bermanfaat bagi kita semua. Sahabat muda, mudah-mudahan bisnis plan ini bermanfaat, tetapi seperti biasa, karena ini sebuah bisnis plan, maka detail slide PowerPoint yang dibuat oleh mahasiswa dan sudah diizinkan mahasiswa untuk di-share ke masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat akan di-listing nanti sedikit demi sedikit agar informasi yang detail menjadi
inspirasi bagi masyarakat luas. Tentu ringkasan yang sudah saya bahas tadi adalah hasil pembahasan dari PowerPoint itu. Tetapi lengkapnya nanti kita akan lihat dalam bentuk PowerPoint yang akan kita share kepada masyarakat. Sahabat muda, semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.